katipu na penjara na. Harus mengambil tindakan. Kita harus segera menghentikan domba. Malam ini adalah malam yang paling cerah. Lihatlah. Tetap menjadi pengikut Gusti Muhammad. Jika kau kembali mendekati Laksana atau tidak. Selamat. Allahu Akbar. Nabina ajunan mulai dari awal kita panjatkan puji syukur alhamdulillah. Rasulullah cek sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, jamaah ikhwan, jamaah ikhsasada serta simpatisan yang dimuliakan oleh Allah. Tibalah saatnya penampilan yang kita tunggu-tunggu dan dinanti kehadirannya. Kita bersua kembali dengan kreasi seni santri-santri salafiyat dauhan tercinta. Kali ini kami suguhkan di kehariban Anda sekalian sebuah drama kolosal, cerita dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman dan keyakinan, cinta dan pengorbanan dari sang pembela-pembela Islam. Demi Islam segalanya dipertaruhkan, harta, tahta, darah, bahkan nyawa pun mereka hibahkan. Kami nukil dari sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayki. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Al-Ayah. Kami rangkum dan kami kemas dengan sebuah judul
keteguhan iman sang pemanah ulung Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun pemeran drama kolosal malam ini diperankan oleh santri-santri Salafiyah Dauhan Situbondo. Instrumen musik oleh saudara Ahmad Muzayyin dan kawan-kawan. Prolog dilantunkan oleh saudara Sugianto Al-Mimbi dan disutradarai oleh saudara Yudhistira Putra Buhari dan didukung sepenuhnya oleh Yayasan Pondok Pesantren Islam Salafiyah Dauhan Situbondo. Al-Kisah. Pada suatu malam, ketika seorang pemuda bernama Sa'ad bin Abi Waqqas terbangun dari tidurnya, baru ia bermimpi yang sangat mencemaskan. Ia merasa terbenam dalam kegelapan. Kerongkongannya terasa sesak, nafasnya terengah-engah, keringatnya bercucuran. Keadaan sekelilingnya gelap gulita. Dalam keadaan yang demikian itu, tiba-tiba ia melihat seberkas cahaya dari langit yang terang benderang. Maka dalam sekejap berubahlah dunia yang gelap gulita menjadi terang menderang dengan cahaya tadi. Cahaya menyinari seluruh rumah penjuru bumi. Bersama dengan sinar yang cemerlang itu, Sa'ad bin Abi Waqqas melihat 3 orang laki-laki yang setelah diamati tidak lain adalah Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar bin Abi Quhafa, dan Sa'id bin Haritsah. Wahai Sa'ad saudaraku, Abu Bakar, lama tak berjumpa denganmu. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja Sa'ad. Sepertinya kau sangat menekuni pekerjaanmu itu sebagai pembuat tombak dan lembing. Ya, aku sangat menyukai pekerjaanku ini. Walaupun ibundaku dulu sempat melarangnya, tetapi aku berusaha memohon izin kepadanya. Kemudian beliau mengizinkan aku untuk membuka usaha ini. Tahukah kau Sa'ad? Katakanlah wahai Abu Bakar, beritahulah kepadaku jika itu perlu bagiku. Tentang diutusnya Muhammad sebagai Rasul Allah. Dan Muhammadlah yang menyuruh umat manusia untuk menyembah Allah yang Esa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, aku mendengar berita itu. Bahkan berita ini sudah mulai terdengar di kalangan penduduk Makkah. Lalu, siapakah orang-orang yang telah beriman kepada Muhammad? Aku, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Jelas sudah. Apa maksudmu Sa'ad?
Pada suatu malam aku terbangun dari tidurku. Aku bermimpi. Aku merasa cemas akan mimpi itu. Kerongkonganku terasa sesak. Nafasku terengah-engah. Keringatku bercucuran. Dan di sekelilingku gelap gulita. Dalam keadaan yang dahsyat itu, tiba-tiba aku melihat seberkas cahaya dari langit yang terang benderang. Dalam sekejap, berubahlah dunia yang gelap gulita menjadi terang benderang. Bersamaan dengan sinar itu, aku melihat 3 sosok lelaki. Tiada lain adalah Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan kau sendiri. Wahai Abu Bakar, bawalah aku menghadap Muhammad dan aku akan mengucapkan kalimat syahadat. Baiklah Sa'ad. Saat apa yang sedang kamu lakukan tadi itu? Umiku sayang, tadi anakmu sedang bersujud kepada Allah yang Esa, pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Oh, rupanya kau telah meninggalkan agama nenek moyang kita. Tuhan Lata, Manata dan Usa. Demi Lata, Manata dan Usa, Umi tidak akan pernah sudi kau memeluk agama baru itu. Tinggalkan agama itu dan kembalilah pada agama nenek moyang kita. Sekian lama. Wahai ummiku, aku tidak dapat lagi menyekutukan Allah yang Esa. Dialah zat yang tunggal, tiada yang setara dengannya. Dan Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh umat manusia. Baiklah jika itu mau. Umi berjanji tak akan makan dan minum sebelum kau kembali lagi mentaati agama nenek moyang kita.
yang sedang mereka lakukan itu? Oh, sepertinya itulah ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad. Ya, benar. Itulah ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad yang telah meracuni penduduk kita. Sepertinya ini tidak bisa kita biarkan. Semakin kita diam, Muhammad dan para pengikutnya itu akan terus meracuni penduduk kita untuk menjadi pengikutnya. Bodoh. Tuan, sebagai awalan untuk memancing emosi Muhammad dan pengikutnya, kasih mereka pelajaran. Kita habisi mereka. Benar Tuan. Dengan cara ini, Muhammad akan datang kemari dan tentu mempermudah kita untuk membunuh. Hei, apa yang lakukan? Berhentilah, atau akan kuhabisi kalian semua. Habisi saja mereka Tahu Tuan. Tuan. Sepertinya kalian tidak mendengarku. Wah, wah, wah. Tetap mengikuti ajaran Muhammad saat itu. Ya, Kembali ke nenek kita. ya, Wah, 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 ya, ya. beri pelajaran dia. Bawalah pimpinan kalian itu, dan jangan pernah punya niatan yang serupa jika kalian tak ingin bernasib dengan tuanmu itu. Wahai saudaraku, bangunlah. Ayo, bangun. Umiku sayang, makanlah. Sudah 3 hari lamanya Umi tak makan dan minum. Lihatlah, wajah Umi pucat, mata Umi juga cekung. Ayo makanlah Umi. Tidak saat. Sebelum kau kembali mentaati agama nenek moyang kita. Umiku sayang, aku sangat mencintai Umi. Bahkan seakan-akan cintaku hanya untuk Umi seorang. Bagus. Baguslah.
Tapi kenapa tidak kau lakukan itu? Kenapa kau tidak mentaati apa yang telah Umi perintahkan? Tapi tidak untuk menyekutukan Allah dan Rasul-Nya. Sebab keyakinanku sudah terlalu mahal untuk dikorbankan. Takkan pernah sampai hati aku menjual agama dan keimananku kepada Allah dengan suatu apapun. Demi Allah, seandainya Umi memiliki 100 nyawa, lalu kemudian nyawa itu keluar satu persatu, tidaklah aku akan meninggalkan agama ini, walau ditebus dengan apapun juga. Maka sekarang terserah kepada Umi, apakah Umi akan makan atau tidak. Sa'ad. Abdullah, Bagaimana kabarmu, Sa'ad? alhamdulillah saya baik Abdullah. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, kabarku juga baik, Sa'ad. Sa'ad, lihatlah pemandangan ini, sangat indah dan cantik. Apakah kau suka melihatnya, Sa'ad? Ya, aku sangat menyukai pemandangan ini. Bahkan, hampir setiap hari aku datang kemari. Sa'ad, tahukah engkau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa engkaulah penghuni surga. Tunjukkan kepadaku ibadah dan amalan apa saja yang telah engkau kerjakan, sehingga surga menjadi jaminanmu. Wallahu a'lam. Tentunya tidak lebih dari amal dan ibadah yang biasa kita lakukan. Namun perlu kau ingat Abdullah, dari lahir sampai detik ini, aku tidak pernah menyimpan rasa dendam maupun niat jahat kepada siapapun. Lalu, bagaimana dengan ibundamu? Apakah ia merestui keputusanmu? Awalnya beliau tak mengizinkanku untuk memeluk agama ini. Bahkan, sampai-sampai beliau mengancam diri untuk tidak makan dan minum sebelum aku kembali ke ajaran nenek moyang. Namun pernyataan itu tak sedikit pun membuat keyakinanku ragu kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketahuilah saudaraku, bahwa ancaman kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Demi menjaga keutuhan dan perkembangan Islam, Rasulullah telah mengizinkan kita untuk hijrah ke Madinah.
Dan Rasulullah menyuruh agar kita pergi secara berkelompok dan bertahap supaya tidak terlalu ketara. Aturlah diri kalian dengan kelompoknya masing-masing dan berangkatlah sebelum fajar tiba. Saya dengan Rasulullah akan segera menyusul. Baiklah Abu Bakar, kami berdua akan segera mengaturnya. Baiklah, sampai berjumpa di Madinah. Ana Sa'ad Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Kakak, kemanakah Kanda hendak pergi? Umair, apa yang kamu lakukan? Sudahlah kak, dari awal aku diam-diam memperhatikan kakak tentang keyakinan dan iman kakak. Dan sekarang kakak akan pergi hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Maka aku pun berkeyakinan sama dengan kakak, hijrah dan berjihad di jalan Allah. Umair, ini berat untukmu. Kamu masih terlalu kecil. Hendaknya kamu berlatih terlebih dahulu. Persiapkan kekuatan-kekuatan untuk melawan musuh-musuh Allah. Lihatlah, pedangmu saja masih menyentuh tanah. Jangan panggil aku anak kecil kakak. Bukankah segala kekuatan dan pertolongan itu hanya datang dari Allah? Ya, benar. Tapi tolong, kau pikir-pikir kembali. Apakah kau telah yakin dengan tekadmu? Coba kakak lihat. Apakah kakak melihat seberkas bahkan secercah keraguan di mataku? Baiklah, kakak menghormati semangat jihadmu. Ayo kita berangkat sebelum fajar tiba.
tinggal jam lagi. Secepatnya kita harus mengambil tindakan. Kita harus segera menghentikan doa Muhammad walaupun itu di Madinah. Ya, secepat mungkin kita harus mengambil tindakan. Jika tidak, maka agama baru yang dibawa Muhammad itu akan semakin meluas. Dan saya rasa inilah kesempatan terbaik untuk bangsa kita. Kita lupakan sejenak tentang Muhammad. Kita ambil penduduk kita yang telah mengikuti ajaran Muhammad. Kita kasih pelajaran pada mereka yang telah benar-benar ke ajaran leluhur kita. Ya, aku juga setuju. Dan hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu, di mana Muhammad sudah tak ada lagi negeri ini. Kita adili pengikutnya yang masih tinggal di sini agar mereka jerah dan kembali mentaati Lata dan Uzza. Tuhan, gawat Tuhan. Gawat kenapa? Apa yang terjadi? Salah satu pengikut setia Muhammad telah menyerukan dan memprovokasi penduduk kita untuk menyusul Muhammad ke Madinah, dan bahkan sudah sebagian banyak dari penduduk semuka telah berbondong-bondong menuju Madinah. Segera saudaraku, segera lakukan tindakan. Ini kesempatan bagi kita untuk mempermudah membunuh pengikut setia Muhammad. Inilah saatnya kemenangan bagi kita. Ya! Ya Masral Muslimin, ya Masral Muslimin, ketahuilah malam ini adalah malam yang penuh dengan kesedihan. Lihatlah purnama memudar, sebab Rasulullah baginda Nabi telah hijrah ke tanah Jazirah. Terus terang, aku merasa cemas. Bagaimana nasib kita sebenarnya beliau ke tanah Jazirah? Ya, karena sudah jelas para pembesar dan penentang ajaran tauhid akan lebih bebas dan lebih leluasa mengancam dan menteror kita. Wahai saudaraku seiman, persiapkanlah diri kalian. Kita akan berangkat malam ini juga menyusul Nabi sebelum fajar tiba. Hei manusia keparat! Apa yang kau suruhkan itu? Jangan sekali-kali kau provokasi penduduk Mekah untuk mengikuti ajaran sesat Muhammad itu. Apa maksud kalian tadi ke sini? Jangan bodoh kamu. Sekarang tinggal kamu pilih. Tetap menjadi pengikut setia Muhammad, atau pedang ini akan mengantarkan bilang lahat. Hei, coba gunakan akal sehatmu. Coba engkau pikir kembali. Selama kamu menjadi pengikut setia Muhammad, apa yang kamu dapatkan? Kaya? Tidak. Senang? Juga tidak. Justru kesengsaraan yang kamu dapatkan. Ya.
perlu kalian ketahui bahwa ketenangan dan kedamaian tidak bisa kalian ukur dengan harta dan tahta. Keparat! Berdebah! Baiklah jika itu maumu. Argojo, seret dia, siksa dia. Saya kasih kamu satu kesempatan lagi. Kematian menjemputmu. Jika kau kembali mentaati Lata dan Uzza, maka kebahagiaan menunggumu. Lebih baik aku mati dengan membawa iman dan Islam daripada hidup dalam kekufuran. Ya! Keparat! Ini merupakan suatu final bagi kita. Seret dia, gantung dia, habisi dia. Abu Jahal, saya mendengar lagi bahwa Yasir bin Amir dan anaknya telah mengikuti ajaran Muhammad. Yasir! Ah! Al-Gojo, buang bangkai mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu maulana azim. Berarti mengaji itu bukan hanya mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran dan melantunkannya dengan merdu. Ya, Abi. Yang penting bagaimana kita memahami dan melakukannya. Abi. Yasir! Kami datang untuk kembali menyelamatkanmu. Hah? Kuperingatkan kepadamu, Yasir. Sebelum Abu Jahal murka kepadamu, ayolah ikut kami kembali mentaati agama nenek moyang kita. Ya! Demi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, aku tidak akan kembali ke ajaran nenek moyang kalian. Ya! Keparat! Engkaulah hanyalah manusia kerdil di mataku. Derajatmu jauh dijajarkan dengan kemuliaanku di mata kaum Quraisy. Dan ajaran Muhammad yang telah menutupi mata hatimu. Kembalilah pada kami ya Yasir bin Amir. Karena kami akan kembali menerimamu. Daripada kau harus diasingkan oleh kaum Quraisy. Demi Allah yang telah menciptakan bumi dan segala isinya, aku tidak takut sedikit pun dengan ancaman kalian. Betapa, Yasir, kau telah meracuni anakmu dengan ajaran sesat Muhammad itu. Wow, jadi menurutmu Muhammad lebih mulia daripada kami? Ini merupakan satu binaan. Al-Qudu, serahkan dia. Terus itu anakku atau kalian akan menerima akibatnya? Tidak ada itu. Yasir! Sekarang terserah padamu. Bila kau kembali kepada ajaran kami semula, maka kamu dan anakmu tidak akan kami kenakan hukuman sedikit pun. Atau anakmu akan menerima akibatnya. Dan kalian pikir aku akan takut dengan ancaman kalian? Wow, jadi begitu maumu. Serahkan dia kemari. Jangan macam-macam kalian. Berarti Lihatlah Yasir. Berarti Apa kau tega melihat tanah semata wayang ini? Harus menerima semua perbuatanmu. Kembalilah pada kami Yasir. Berarti Atau tidak, maka teruslah tertawa. Abu Jahal, tugas kita belum selesai. Kita harus segera membuat rencana besar dan menteror Muhammad di Madinah. Ini merupakan salah satu cara untuk meresahkan mereka, sehingga mereka merasa ketakutan dan kembali mentaati ibadah nenek moyang kita. Ya, saya sependapat dengan Zaifah. Tidakkah kita ingat saat Biat bin Waqqas yang telah membunuh salah satu petinggi kita dengan anak panahnya? Tidak
Apakah kita merasa terhina dengan apa yang dilakukan oleh Sa'ad? Ya, Ibnu Waqqas, Huzaifah, umumkan kepada 1000 pasukan kita dan kirimkan pasukan ke Madinah bahwa kita akan merangi Muhammad. Saibah, siapkan persenjataan. Buang bangkai mereka. Dengan segala cara kaum kafir Quraisy menghalang-halangi para sahabat Nabi untuk memeluk agama Islam. Dengan kekerasan, siksaan lahir dan batin, bahkan membunuh anak-anak kecil, termasuk keluarga sahabat Yasir radhiyallahu anhu. Selamat jalan sahabat Yasir di kehidupan Allah Azza wa Jalla. Surga Firdaus menunggu kalian di sana. Siksaan demi siksaan silih berganti yang dialami oleh sahabat Rasulullah sepeninggal hijrahnya baginda Rasul ke Yasrib, Madinah. Hadirin pemirsa yang budiman, berselang 2 tahun sudah hijrahnya baginda Rasul dari Mekah ke Madinah. Terjadi suatu perang besar dan maha dahsyat. Peperangan pertama kali dalam sejarah Islam. Tercatat dalam sejarah, peperangan ini tak berimbang. Pasukan kafir Quraisy berjumlah 1000 pakusan dengan pasukan muslimin 314 pasukan yang dikenal dengan Perang Badar. Umair, sedang apa kau di sini? Aku takut disuruh pulang oleh Rasulullah, kakak. Umair, pulanglah. Rasulullah tak mengizinkan anak kecil untuk ikut berperang. Tak! Jangan lagi lakukan anak kecil lagi. Menjadi syuhada, berjihad membela agama Allah, dan mati dalam keadaan syahid, sama dengan yang seperti kakak inginkan. Tetapi jika memang Rasulullah tak mengizinkan aku dalam kesempatan peperangan kali ini, maka aku akan pulang dengan air mata kesedihanku. Ya Sa'ad, biarkanlah Umair ikut dalam berperang kali ini. Sebab Rasulullah telah mengizinkan Umair dalam berperang. Karena Rasulullah merasa iba terhadap Umair. Allahu Akbar.
menjadi agamamu. Cih! Ini merupakan suatu penghinaan. Lihatlah Muhammad. Lihatlah di belakangku ini. 1000 pasukanku akan meratakan pasukanmu. Dan untuk kau akan kupetal dengan pedangku sendiri. Disinilah puncak penghabisanmu. Bahwa kami yang kau bawa itu tidak akan pernah tertulis dalam buku sejarah dunia. Dan untuk kalian, kalian akan menyesal telah berada di pihak yang salah. Cih! Ya masyurul muslimin, kendalikan mental kalian. Jangan terpancing dengan perkataan mereka. Meskipun jumlah kita 314 pasukan, bukanlah suatu yang tidak mungkin untuk mengalahkan mereka dengan jumlah 1000 pasukan. Tidak ada sebaik-baiknya pelindung melainkan dari Allah. Tidak ada sebaik-baiknya penolong melainkan dari Allah. Dan segala daya kekuatan hanya datang dari Allah. Ingatlah saudara-saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi ruh Muhammad berada dalam genggamannya, ketahuilah bahwa tidak ada yang memerangi mereka hari ini, yang syahid dalam kesabaran dan mengharapkan pahala Allah dan maju tanpa ragu-ragu, kecuali bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk irmi Sa'ad, fidaka abi wa umi. Panalah mereka wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi jaminanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Irai, attack! Ibnu Waktu, si bocah tengik telah menjadi jagoan. Adikku, Apakah aku syahid? tentu adikku, tentu. Apakah Rasulullah ridho kepadaku? Tentu adikku, tentu. Kakak, sejauh ini apakah kita telah durhaka kepada Umi lantaran kita tidak mematuhi perintahnya? Tidak adikku, tidak. Kita sudah berusaha untuk tidak menyakiti Umi. Tetapi siapapun yang memaksa kita untuk menyekutukan Allah tak berhak untuk kita mentaati
walaupun itu perintah dari orang tua kita. Dan hanya kepada Allah tempat kita kembali. Alhamdulillah, sepertinya doaku dikabulkan menjadi syuhada dan mati dalam keadaan syahid. Kakak, jangan panggil aku anak kecil lagi, karena hanya seorang pengecut yang bertingkah seperti anak kecil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Darah berceceran di mana-mana, bercampur baur dengan darah syuhada. Perang Badar menjadi saksi bagi mereka bahwa pertolongan campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata terhadap kaum muslimin. Dengan semangat jihad fisabilillah serta satu tujuan, satu jiwa bergemuruh di dada mereka, hanya syahid yang ada di benaknya. Hadirin pemirsa yang berbahagia, dengan gugurnya sang pemuda sahabat Nabi Umar bin Abi Waqqas dalam medan perang, maka berakhir pulalah drama kolosal pada malam hari ini. Cerita ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menanamkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan inspirasi hidup bagi kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian dari kami. Bila ada kehilafan kesengajaan ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf tiada batas. Kritik dan saran dari Anda sekalian kami tunggu selalu di redaksi kami demi kemajuan kreasi seni santri-santri Salafiyah Dauhan tercinta. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.